Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, kita berjumpa lagi di Badar Channel bersama saya Dr. Aris Wismawan. Badar Channel, Bala Dr. Aris Channel, channel yang membahas tentang segala masalah kesehatan. Terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe. Kita pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya di pertemuan perdana, pada tayang perdana, kita sudah menjelaskan tentang penata laksanaan kejang demam pada anak. Penata laksanaan kejang demam pada anak dan bayi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang penyebab dari eksim pada bayi. Tapi sebelum kita mulai penjelasan tentang penyebab eksim pada bayi, ada dua hal. Yang pertama, sekali lagi tidak henti-hentinya, tolong like dan subscribe-nya untuk kelangsungan dari channel ini. Mudah-mudahan makin berkembang dan makin bisa memberikan manfaat edukasi tentang masalah kesehatan. Dan yang kedua, ciri khas dari Badar Channel yaitu pantun. Ada selingan pantun, bisa di awal, di tengah, di akhir. Kenapa pantun? Karena pantun itu nggak bikin resah, nggak bikin gelisah. Pantun itu asik, dan pantun itu yang penting, yang paling utama, tidak bikin malu. Baik, pantunnya kira-kira seperti ini. Badar Channel tentang kesehatan. Insya Allah banyak manfaat. Nyimak Badar Channel sambil makan ketan. Gak ada ketan, makanlah ketupat. Begitu kira-kira. Jadi baik sahabat Badar, kita langsung ke penjelasan. Mungkin sahabat Badar itu pernah mendengar penyakit bernama eksim. Jadi eksim itu tentu saja bukan hal asing bagi sekitar kita, banyak terdapat di bayi dan anak, dan kemudian tidak sedikit juga yang ada di yang terdapat pada orang dewasa. Dok, apa sih eksim itu? Eksim itu istilah medisnya itu dermatitis atau peradangan, dermatitis atopik. Jadi eksim itu ada bercak pada kulit, kemudian teksturnya kasar, keras, dan bikin gatal. Pada bayi itu terdapat di mana saja, bisa muncul di mana saja. Yang pertama yang sering itu di pipi, tidak ada spesifik ya, pipi kanan, pipi kiri, di pipi. Kemudian jadi disambungkan dari pengertian gitu, dan munculnya di daerah mana, di pipi, bisa kemudian di pergelangan lengan dan di kaki. Kemudian timbul pertanyaan lagi, betul nih dok, gimana? Aduh, jadi takut nih. Gimana dong biar tidak terjadi? Berarti itu namanya setelah pengertian itu pencegahan. Nah, pencegahan itu kita harus tahu dulu tentang penyebabnya jadi eksim itu seperti apa. Kurang lebih ada 6. Yang pertama itu genetika. Dari bahasanya genetika, apa itu? Jadi turunan. Jadi ada riwayat kulit yang sama pada orang tua si bayi itu. Kemudian ada riwayat alergi, dan yang ketiga ada riwayat penyakitnya itu misalnya asma. Itu yang pertama, genetika. Yang kedua itu imunitas bayi. Imunitas bayi. Nah, daya tahan tubuh atau imunitas atau kekebalan tubuh pada bayi itu umumnya tentu saja lebih lemah daripada orang dewasa. Bayi lebih mudah terpapar berbagai alergi,
termasuk eksim itu sendiri. Jadi sekali lagi, penyebabnya apa? Mama sekalian atau sahabat Badar yang saya hormati, saya banggakan, genetika, imunitas bayi, imunitas pada bayi itu sendiri, kemudian lingkungan. Lingkungan yang bagaimana, Dok? Nah, sekarang pilih-pilih kira-kira anak bayi kita, umpamanya yang punya bayi itu tinggalnya di lingkungan seperti ini tidak seperti apa. Yang pertama itu lingkungan yang banyak debu. Ya udah saya. Yang keempat itu aktivitas dan higienitas. Aktivitas seperti apa? Bayi mungkin tidak bisa beraktivitas, belum. Tapi karena bayi itu lucu, mungkin jadi banyak orang, saudara, tamu itu datang memegang tangan. Kita kan nggak tahu mereka itu udah cuci tangan, apakah mereka itu sudah pakai hand sanitizer atau steril. Tentu saja tidak, karena udah dari luar rumah kan, tidak cuci tangan dan segala macam gitu. Kemudian higienitas. Nah ini pada saat bayi mulai dia bisa memegang sesuatu, bergerak, dia akan memegang mainan, akan memegang botol atau memegang apapun gitu kan. Tapi jadi dia nggak steril, nggak terjamin gitu kan, boro-boro gimana, jadi kadang-kadang ditinggal, orang tuanya kecapean gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian kulit yang rusak. Nah ini skin barrier atau kulit yang rusak. Skin barrier pada kulit bayi ini bisa menipis, sehingga pada saat menipis itu akan lebih sensitif membangun atau mendekati dan adanya eksim itu sendiri. Dan terakhir alergi makanan. Apa itu? Misalnya itu adalah baik sahabat Badar juga wajib tahu nih. Jadi eksim pada bayi itu dipengaruhi oleh ibu si bayi itu sendiri. Misalnya ibu memiliki alergi, kemudian si ibunya kurang nutrisi gizi yang baik, kemudian apalagi kalau si ibunya perokok berat dan peminum alkoholik, serta berikutnya adalah ada pengaruh juga dari hormon kontrasepsi, dan maaf si ibunya stres atau bahkan gila. Nah itu kurang lebih. Jadi jangan terlalu disalahkan bayi juga. Jadi kita harus melihat dari berbagai faktor. Dan yang terakhir, tentu saja setelah kita tahu pengertian terus penyebabnya eksim itu apa, yang berikutnya kalau nggak sempat ada, berarti kan kalau tahu penyebabnya kita pencegahan. Nah ini mah pencegahan enggak, apa-apa enggak. Jadi kemudian bagaimana cara mengobati dan meredakan eksim itu sendiri, kan gitu. Ada 3 kurang lebih, jadi agar kulit tidak kering. Pertama itu pelembab, seperti kita harus menggunakan pelembab seperti lotion atau salep yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi rangsangan gatal dan kemerahan. Nah rekomendasinya untuk eksim itu adalah yang mengandung ceramid, ya. Mengandung ceramid dan bebas pewangi yang aman untuk kulit sensitif, sehingga dapat diusapkan pada bayi itu, pada kulit bayi setelah mandi, setelah bayinya itu dikeringkan dengan handuk, dengan lotion gitu. Itu yang pertama. Jadi itu bisa mengobati dan bisa meredakan gitu kan, jadi pelan-pelan karena bayi itu sangat sensitif sekali. Yang kedua, kemudian tidak menggaruk kulit. Karena kenapa? Menggaruk kulit yang gatal akan mempengaruhi luka eksim, akan memperparah lukanya, dan tentu saja merusak kulit. Dok, itu kebiasaan bayi lah, gimana di omonginnya, dia kan boro-boro ngerti kan bayi. Nah begini ibu-ibu sekalian, jadi menghilangkan kebiasaan atau meminimalisir kita jangan kalah. Jadi ada tekniknya. Contohnya bayi itu mulai sekarang karena pengen yang moha-moha, bajunya agak tebal lah biar nggak kedinginan atau bagaimana, ganti. Kalau memang sudah terkena penyakit eksim itu sendiri, pakai baju yang sangat tipis. Setelah baju yang sangat tipis, tentu saja minim gesekan, barukan lotion untuk melembabkan kulit itu sendiri. The last but not least, dan terakhir, mengkonsumsi makanan yang tepat ternyata juga ikut berpengaruh pada
keadaan atau keparahan eksim itu sendiri. Jadi hindari makanan yang memicu alergi itu sendiri. Itu bisa dikonsultasikan, atau apalagi kalau ibu si bayi ini sudah mengetahui, istilahnya kan sudah mengetahui apa yang bikin alergi si bayinya itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita bisa lebih waspada, bisa mengerti, bisa apa, bisa intinya apa, pencegahan dan mengobati atau pengobatan awalnya tindakan seperti apa. Ciri khas selalu dengan pantun, diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Tukang pijit namanya Bitutur, minum jus mangga setelah mamam, Gusti Allah Sang Maha Pengatur. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.